Salam Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Jufri Kagule, Prodi PAK dengan NIM saya 2023 02087 dengan mata kuliah presentasi perencanaan pembelajaran. Bapak Ibu yang terkasih, sebelum kita masuk pada inti perencanaan pembelajaran, kita mengetahui dulu apa artinya itu perencanaan pembelajaran. Tentunya Bapak Ibu yang terkasih, ketika kita melakukan atau memaparkan sebuah materi teori kepada siswa tersebut, perlu kita yang namanya perencanaan terlebih dahulu atau merancang sebelum kita menyampaikan apa hasil materi yang kita sampaikan kepada peserta didik yang mendengarkannya, sehingga mereka juga bisa memberikan feedback kepada kita sebelumnya. Jadi kita harus merancang secara detail supaya materi tersebut bisa logika dan bisa masuk akal apa yang didengar nanti oleh yang pendengarnya. Dalam presentasi perencanaan pembelajaran ini, maka ini membahas tentang konsep, prinsip, dan implementasi pengembangan perencanaan pembelajaran. Nah, perencanaan pembelajaran merupakan proses yang sistematis untuk merancang pengalaman pembelajaran yang efektif dan efisien. Tujuannya, perencanaan pembelajaran adalah mencapai hasil belajar yang secara optimal dan meningkatkan kualitas pendidikan. Ada beberapa menurut para ahli, tapi saya singkat, yaitu menurut Gentry tahun 1994, perencanaan pembelajaran adalah proses untuk menentukan tujuan pembelajaran yang strategis, teknik, dan media. Tujuan pengembangan perencanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu, adalah untuk membantu guru, tenaga pendidikan lainnya dalam menjabarkan kompetensi dasar menjadi perencanaan pengajar. Nah, beberapa perencanaan pembelajaran memiliki beberapa tujuan, diantaranya satu, mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Kedua, mengarahkan proses belajar agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, membantu guru untuk mengatur langkah-langkah yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran siswa atau sebagai mahasiswa. Dan terakhir, membantu mengembangkan tujuan pembelajaran yang jelas dan spesifik atau secara logika. Adapun beberapa metode pembelajaran ini, yaitu metode pertama itu metode tradisional. Dalam metode tradisional ini, Bapak Ibu, pertama metode ceramah. Dengan metode ceramah ini menyampaikan materi melalui penjelasan lisan atau secara kata-kata. Kedua, memberikan tugas kepada mahasiswa untuk diselesaikan atau memberikan mereka tugas supaya mereka bisa lebih memahami tentang teori apa yang kita sampaikan tersebut. Kedua, metode aktif. Ya, pertama metode aktif ini beberapanya itu seperti diskusi, misalnya membahas topik dengan mahasiswa secara berkelompok. Kita buat kelompok kepada siswa-siswi, kita kasih kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok A, kelompok B, dan C, supaya bisa memecahkan sebuah masalah, dan kita akan sebagai guru atau dosen memberikan tugas kepada mereka dengan berbeda-beda judul masing-masing. Nah, baru mereka mempresentasikan, menyajikan materi melalui presentasi. Dalam metode aktif ini ada juga metode yang namanya debat. Jadi dengan hasil yang mereka sampaikan tadi dengan judul masing-masing yang berbeda-beda penjelasan, pasti kelompok lain akan bertanya kepada kelompok lainnya tersebut. Jadi supaya mereka lebih memahami apa yang mereka sampaikan tersebut. Contoh tentang strategis dalam perekonomian di Indonesia, akan merancang dan informasi-informasi yang secara detail. Baru ada pun beberapa metode eksperimen. Dalam metode eksperimen ini beberapa kasus seperti eksperimen melakukan pencobaan atau memahami konsep tersebut. Kedua, penelitian atau kalinya mengerjakan penelitian untuk memahami topik tersebut. Ketiga, simulasi, membuat simulasi untuk memahami konsep, dan praktikum, melakukan praktikum untuk memahami konsep tersebut. Adapun juga beberapa hubungan antara kurikulum dan perencanaan pembelajaran ini, Bapak Ibu. Berdasarkan yang kita ketahui bahwa kurikulum merupakan pijakan atau jalan yang harus ditempuh dalam dunia pendidikan. Dapat diartikan sebagai tujuan dicapai
untuk harus dicapai dalam sebuah pembelajaran. Kurikulum merupakan proses rencana atau program ideal yang harus dicapai, sedangkan pembelajaran merupakan implementasi atau penerapan dari rencana yang telah ditetapkan tersebut. Dalam perencanaan pembelajaran juga memiliki juga karakteristik perencanaan pembelajaran ini. Bapak memiliki beberapa karakteristik, yaitu satu, ditujukan untuk siswa yang belajar. Kedua, pendekatan sistem. Dalam pendekatan sistem ini membuat perencanaan pembelajaran harus dirancang sebagai suatu sistem yang artinya dapat pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Ketiga, didasarkan pada proses belajar manusia. Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah proses belajar siswa sebagai manusia belajar. Oleh karena itu, dalam melakukan perencanaan seorang guru harus mengutamakan proses siswa itu sendiri sebagai manusia yang akan belajar. Nah, kita tiba pada judul selanjutnya, prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran ini. Adapun prinsip pengembangan perencanaan pembelajaran ini, pertama, kesesuaian. Dalam pengembangan perencanaan pembelajaran, kesesuaian berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus disesuaikan dengan apa yang sudah dibuat dalam rencana pelaksanaan pembelajaran, atau bisa disingkat dengan RPP. RPP itu merupakan juga acuan guru atau dosen untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara terarah, efisien, dan efektif. Kedua, keterpaduan. Nah, keterpaduan ini dalam mengenai perencanaan pembelajaran berarti menggabungkan, menyatukan mata pelajaran dengan cara menentukan konsep, keterampilan, dan sikap yang saling tumpang tindih. Pendekatan ini disebut sebagai pembelajaran yang terpadu. Ketiga, keterjaminan. Ya, ini yang poin yang paling penting, yaitu keterjaminan. Perencanaan pembelajaran ini Bapak Ibu harus memastikan keselamatan dan kenyamanan siswa yang secara logika apa teori dan yang kita sampaikan kepada siswa tersebut. Bagian D, keterukuran. Nah, perencanaan pembelajaran harus dapat diukur dengan dan dievaluasi. Artinya perencanaan pembelajaran ini memiliki beberapa dimensi yang perlu diperhatikan, yaitu signifikan, relevan, atau pendekatan, kepastian, adaptabilitas, kesederhanaan, dan prediktivitas. Bapak Ibu, ada juga beberapa langkah-langkah pengembangan perencanaan pembelajaran ini. Pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Dalam mengidentifikasi tujuan pembelajaran ini menentukan hasil yang ingin dicapai. Untuk mencapai target tersebut, apa yang kita sesuai dengan ekspektasi. Tujuan pembelajaran adalah sasaran atau arah ingin dicapai dalam proses berjalan secara langsung. Tujuan pembelajaran yang baik harus ditulis dengan jelas, memenuhi prinsip SMART atau pintar, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, berorientasi pada hasil, terikat waktu. Bagian B, analisis siswa. Mengidentifikasi kebutuhan dan kemampuan siswa, menganalisis pekerjaan siswa, memberikan informasi kepada pendidik tentang pemahaman siswa terhadap konsep dan keterampilan, dan dapat membantu mereka untuk membuat keputusan instruksional untuk meningkatkan pembelajaran siswa. Ketiga, pemilihan metode pembelajaran. Tentunya kita menentukan cara penyampaian materi pembelajaran dan memilih sebagai inti yang bisa kita sampaikan apa yang kita implementasikan kepada siswa atau pendengar tersebut. Baru terakhir, evaluasi dan merevisi. Mengevaluasi dan merevisi perencanaan pembelajaran tersebut. Nah, kita tiba pada bab terakhir, yaitu mengimplementasi atau menerapkan pengembangan perencanaan pembelajaran. Pertama, penggunaan teknologi. Dalam menggunakan teknologi untuk mendukung perencanaan pembelajaran ini memenuhi juga untuk mencari-cari tentang informasi di luar tanpa tetap muka, yaitu bisa disingkat dengan daring dalam jaringan. Bagian B, kolaborasi guru. Dengan kolaborasi guru ini mengembangkan perencanaan pembelajaran secara bersama. Bagian C, penglibatan siswa. Melibatkan siswa dalam proses pembelajaran. Bagian D, mengevaluasi berkelanjutan atau mengevaluasi perencanaan pembelajaran secara berkelanjutan. Dengan kesimpulannya Bapak Ibu, pengembangan
pengembangan perencanaan pembelajaran ini yang secara efektif sangat penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Mengapa? Dengan memahami konsep ini, prinsip dan implementasi ini, pengembangan perencanaan pembelajaran, guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan mencapai hasil yang optimal. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, itulah gunanya itu merancang sebuah perencanaan pembelajaran tersebut. Jadi mohon maaf, dengan demikianlah hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak kurang jelas dan cara penyampaian saya mohon dimaklumi. Terima kasih.